Dan ketika sampai di titik itu pun nggak ada trek jalur, atau bukan trek jalur pendakian gitu kan. Kok hilang ya? Tadi mereka jalan ke bawah, diikutin tuh. Baru beberapa meter lah dari titik mereka ngelihat mendaki itu disusul, terus jalan ke bawah, mereka kaget ternyata di bawah itu, atau jarak beberapa meter dari mereka berdiri, itu adalah sebuah jurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor kali ini gue bakal nyelesain ceritanya si Jaya dan kawan-kawan. Buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Kita ngopi. Dan jangan lupa ngopi-ngopi cuy. Kita ngopi lah ya. Ngopi sama nyebat. Dan sekarang kita lanjut aja ke ceritanya nih. Jadi kemarin itu Joni yang memaksakan diri untuk ngintip ke salah satu tenda. Dan ketika ngintip nih, baru buka seperempat dari tenda, dari sletingnya, Joni ini kayak kaget kan. Joni ngelihat satu sosok kuntilanak yang ada di dalam tenda itu. Joni ini seketika tuh langsung teriak, "Kuntilanak!" gitu kan, teriak. Bahkan kedua temannya pun sampai kaget. Dan yang ada di dalam tenda itu pun sampai kebangun juga. Mereka, "Mana Kunti, mana Kunti?" Dan itu benar-benar bikin rusuh tenda di situ. Bahkan si Ilham pun yang tidur itu sampai kesal dan bilang, "Apalagi sih ini bocah-bocah," gitu kan. Sampai bangun. Dan yang di dalam tenda juga panik, mana Kunti. Sedangkan si Angku sama si Jaya ngelihat satu sosok Kunti yang terbang entah kemana gitu. Terbang gitu aja. Bahkan itu sampai ninggalin suara kayak cekikikan gitu. Yang bikin ya tenda di dalam itu makin kepanikan kan. Dan Ilham pun kayak merhatiin, "Ya elah cuman begituan doang. John udah John." Dan akhirnya ngebangunin si ketua rombongan juga dan untuk nyuruh nenangin si teman-temannya. Dan si Joni pun akhirnya ngejelasin lah tentang apa yang dia lihat gitu kan. Dan seketika tenda-tenda lain pun akhirnya bangun tuh. Bangun, "Ada apa bang? Ada apa? Joni pun sempat ngerasa heran kan. Kok tadi nggak pada bangun, sekarang pada bangun gitu. Ada apa sebenarnya? Kok bisa-bisa mereka tuh kayak dibudekin? Apa memang segitu capeknya mereka gitu kan? Tapi ya sudahlah, nggak mau terlalu dibahas juga. Akhirnya mereka pada melek tuh. Dan karena memang berhubung si teman-temannya ini pada melek, akhirnya ketua rombongan ini bilang lah ke yang lain bahwa besok kita turun aja, tidak perlu memaksakan diri untuk summit. Ya kalau misalkan ada yang memaksakan diri, ya mau nggak mau kalian harus turun dulu terus naik lagi. Dan itu udah jadi pilihan dari si ketua rombongan. Dan alhamdulillahnya semua dari timnya itu kayak setuju lah, ya udah nggak apa-apa daripada nanti kenapa-napa. Dan ini pun terornya udah parah banget gitu. Bahkan mereka pun mengakui bahwa mereka mimpi yang samaan. Samaannya itu adalah diteror dengan sosok yang si A juga sama, si B juga sama, si C juga sama. Nah sedangkan ketika dalam kondisi semua bangun, si Vina ini masih dalam kondisi tidur pulas cuy. Dan si ketua rombongan pun sempat khawatir, tapi nanya ke Ilham. Dan Ilham pun bilang udah gak apa-apa, biarin aja dia istirahat, insya Allah besok bangun kok, dia bilang gitu kan. Akhirnya dalam obrolan panjang itu mereka pun disuruh untuk tidur lagi nih cuy. Cobalah buat tidur. Dan si Jaya, Engkus, terus si Joni juga disuruh untuk tidur juga. Udah lu pada tidur dah, gue yang jagain nih sama ini
Atau ketua rombongan juga kalau memang mau tidur nggak apa-apa, gue sendirian udah nggak apa-apa, karena ngerasa nggak enak kali ya si ketua rombongan itu. Udah nggak apa-apa bang, gue temenin juga, gue juga udah lumayan cukup enak kok tidur, dia bilang udah lumayan cukup pulas juga. Akhirnya mereka jaga berdua tuh. Baru nih bocah bertiga masuk ke dalam tenda dan baru mau nyeletingin area sekitar yang awalnya itu nggak ada apa-apa, tiba-tiba itu ngumpul para demit pada kayak ngumpul gitu lah. Bukan kayak awal yang dilihat sama si ketua rombongan yang cuman mata doang ya. Jadi seolah mereka tuh kayak berdiri dekat-dekatan gitu kan. Astagfirullahaladzim. Si Ilham ini bilang, udah nggak apa-apa, tenang aja lu, istirahat aja, biarin aja mereka mau pada nggak dekat atau gimana. Dan karena si Joni kan penasaran kan, karena Joni ini kan belum tahu record atau ya Ilham ini kayak gimana ya, walaupun pernah beberapa kali gitu, tapi dia belum pernah ngelihat yang sebarbar ini nih. Gue pengen tahu nih si Ilham ngapain. Gue di luar aja. Udah lu kalau mau tidur aja. Si Jaya ini bilang lah, nggak usah lelaguan, ntar lu disamperin baru nyaut. Lu cemen lu, dia bilang gitu kan. Si Jaya sih masa bodoh nih sama si Engkus, dan si Jaya ini bilang ya udah lu kalau mau keluar tutup pintunya gitu kan, sletingin. Nggak mau sletingin aja sendiri. Dan mau nggak mau tuh Jaya ini nyeletingin lah. Tapi ketika udah disletingin digangguin lagi sama si Joni, dibuka lagi. Mau lu apa sih John, dia bilang gitu kan. Ya nggak apa-apa lah, udah begadang aja kita sampai pagi. Ya elah, kagak bisa gitu, gue ngantuk banget. Itu tuh bener-bener ngeselin tuh pada saat itu Joni, bener-bener digangguin si Jaya tuh. Intinya tuh kayak udah lu jangan tidur, dan mau nggak mau mereka tuh akhirnya nggak tidur juga. Dan si Ilham cuman cekek-cekekan ketawa gara-gara digangguin sama si Joni. Dan si Jaya nggak punya kemampuan tuh untuk ngelawan si Joni, karena ya Joni juga orang yang berkuasa, orang yang ngebiayain pendakiannya gitu kan. Jadi kayak lah gue ketemu dua orang ribet, yang satu seneng demit, yang satu seneng ngeganggu orang. Udah, gue tuh cuman diem aja sambil duduk sambil ngantuk cuy gini. Jangan tidur, iya gue akan tidur. Gue selalu begitu-begitu aja cuy. Nah ketika mereka lagi dikerubungi dengan sosok para demit yang ada di Gunung Sumbing, beberapa tenda pun ngerasa di dalam tenda itu panas, dan mereka tuh sempat keluar cuy, atau kayak buka si sletingnya, dan mereka kaget dengan sosok yang banyak banget. Bahkan ketua rombongan ini pun sebenarnya panik, tapi Ilham ini yang neneng udah tenang. Dan yang bikin panik adalah ketika rombongannya ini ngebuka sleting dengan secara tiba-tiba, dan mereka pun ngelihat sosok di situ bener-bener jadi gaduh. Ilham ini langsung nyuruh ketua rombongan ini, bang, buru-buru lu deketin teman-teman lu, takutnya ada yang lari atau gimana gitu kan. Dan nyuruh si Joni juga, John, Jaya, Angkus, buru. Memang di situ ada beberapa pendaki atau dari timnya itu yang coba untuk kayak panik, karena panik itu kayak mau lari gitu kan, mau lari sembarang. Tapi alhamdulillahnya keburu ketolongan. Jadi akhirnya udah ditenangin, dan mereka juga udah masuk, kalian jangan pernah lihat. Tapi ketika udah disuruh masuk pun mereka kayak khawatir dan panik. Gue mau pulang, gue takut gitu kan. Si sosok ini banyak banget. Ilham pun kayak kesel kan, gimana coba ngusir sebanyak ini. Ilham pun cuma bisa baca doa dalam hatinya, ya Allah tolong pergi, jangan ganggu tim kita. Kalau memang dalam kondisi haid ini memicu mereka semua untuk datang ke sini, tolong segera dijauhkan, karena besok pun kita pagi akan segera turun gitu kan. Dan singkat cerita, setelah teror semalaman itu, jadi si sosok ini cuma bisa bukan ngedekat ya, lebih tepatnya kayak hampir mau dekat, tapi entah kenapa kayak nggak bisa ngedeketin aja. Entah emang dijagain sama si Ilham atau gimana, itu nggak tahu gitu kan. Dan sosok itu cuman merhatiin, dan ya suara-suara kayak suara nangis, suara jerit itu udah pasti ada gitu kan. Dan memang si Joni pun ngerasa takut, tapi dibilang nggak takut ya nggak takut, karena memang sosoknya cuman diem aja gitu. Dan sedangkan si Jaya sama Sanggus mah ada cuman bisa nunduk aja, udah ketakutan gini. Lah gue ngapa kagak tidur ya, malah disuruh begadang lagi sama si geblek Joni gitu kan. Dan akhirnya mereka sampai pagi itu benar-benar nggak tidur sama sekali. Dan ketika pagi pun mereka makan atau sarapan itu seadanya aja, benar-benar seadanya, dengan kondisi mereka mau menuruni dari pos area camp itu sekitaran jam 8 pagi. Dan karena mereka udah sarapan dan sebagainya, kelihatan Vina pun agak sedikit membaik. Ilham ini ngambil keputusan lah, bang, nanti lu sama temen gue dikawal nih, tuh yang semalam jagain gitu kan, namanya Angkus, nanti dikawal, biarin aja si Vina mah sama kita bertiga aja, lu fokus aja ngawal teman-teman lu supaya mereka nggak kenapa-napa. Yuk siap bang.
Tapi beneran nih nggak apa-apa? Iya nggak apa-apa, usahain mereka cepet sampai. Kalau masalah Vina nanti kalau ada apa-apa gampang, itu urusan gue, dia bilang gitu kan. Yaudah bener bang ya. Akhirnya mereka turun nih. Awalnya tuh sebenarnya ketua rombongan ini ngerasa nggak enak kan, dia menawarkan diri, justru udah bang nggak apa-apa, gue yang di belakang, tim gue yang di belakang, lu ngawal teman-teman gue yang lain. Udah nggak apa-apa, lu di depan aja gitu kan. Dan karena ya si ketua rombongan ini pun udah dibolehin kayak gitu, dan ya udahlah, mungkin emang ini orang baik kali gitu kan. Mereka tuh akhirnya segera turun lah. Dan karena si ketua rombongan ini ngerasa nggak enak, jadi kayak dipecutin, ayo buru-buru. Si ketua rombongan ini punya pikiran nanti dia bakal nyusul lagi untuk ke atas gitu kan. Singkat cerita, si ketua rombongan ini Engkus itu udah pergi duluan, sedangkan di belakang itu masih ada Vina. Jadi kondisinya si Ilham depan, terus ada si Vina, terus ada si Jaya sama si Joni paling belakang kan. Jangan nanya, nggak ada obrolan atau nanya lu kenapa sih head naik gitu, nggak ada. Cuman ya diem-dieman aja. Si Joni sama si Jaya mah ya ngobrol-ngobrol biasa, bercanda-bercanda gitu. Ilham pun sempat ketawa ketika mereka berdua bercanda gitu kan, tapi ada raut wajah berbeda dari Vina, yang dimana Vina tuh kayak cuek, datar, ya datar aja, polos aja gitu, nggak ada senyum, nggak ada marah, atau pokoknya datar banget mukanya. Ilham mungkin sudah merasa atau punya feeling ada sesuatu hal yang buruk gitu kan sama si Vina, tapi ya semoga ketika turun itu akan baik-baik saja dan bisa ditangani sama si katakanlah sesepuh dari Gunung Sumbing yang ada di bawah itu gitu kan. Nanti akan minta pertolongan ke situ. Jalan, sampailah mereka di tempatnya si John ini ngelihat ada satu sosok cewek itu kan. Berhenti di situ. Si Vina ini bilang, "Bang, berhenti dulu ya," dia bilang. "Oh iya berhenti." Ya namanya juga orang lagi jalan kan, takutnya kecapean atau gimana kan. Ya udah istirahat. Kalau capek jangan dipaksain ya Vina. Istirahat aja, dia bilang. Kata si Jaya, kata si Joni, kata Ilham, iya istirahat. Mereka istirahat nih, duduk-duduk nyebat. Jadi kondisinya di trek, Vina itu duduk, terus di belakang ada Jaya sama Joni, di depan Ilham berdiri aja. Mereka tuh bingung juga pada saat itu, dimana Vina ini lari sekencang-kencangnya, dan larinya itu bukan pakai kedua kaki. Bener kakinya masih ada, tapi kayak lari begini cuy, kayak binatang gitu cuy, lari. Dan itu cepet banget dan kenceng banget. Ilham dan teman-temannya ini kayak panik, lah larinya cepet banget anjir. Bahkan si Joni pun sampai melongo dong. Dan karena kedua temannya terkesima, Ilham ini langsung teriak, kejar geblek. Dikejar tuh sama mereka bertiga, tapi nggak ketemu jejak dari si Vina ini cuy. Bener-bener kayak hilang gitu aja, saking cepatnya itu larinya. Akhirnya mereka bertiga tuh langsung nyari kan, nyari tapi nggak ketemu. Bahkan udah disasar ke tempat yang sebelumnya, itu pun nggak ketemu. Joni sama Jaya itu kayak, terus ini gimana nih? Ya aku juga agak tahu. Udah gini aja dah, lu minta tolong ke bawah, lu turun, lu berdua lari nih. Biar nanti urusan si Vina itu urusan gua. Pokoknya kalian cari aja, gua nungguin sampai kalian datang dah. Ya patokannya di pos 2 gua bakal nungguin di. Tapi bener nih, lu sendiri nggak apa-apa? Iya nggak apa-apa. Masalahnya kalau misalkan gue nyuruh ada yang nemenin pun kan lu pasti nggak bakalan berani. Iya sih. Ya udah dah, gue berdua ya. Tapi lu hati-hati ya Ilham. Ya gue hati-hati, dia bilang gitu kan. Jalanlah mereka, jalan. Tapi lu tahu kan dari sini jalannya kemana? Ya tahu, ini kan yang semalam itu kan. Lagian juga kita udah 2 kali nih sama sekarang. Jadi gue nggak bakalan nyasar juga. Dengan PD-nya Jaya jalan tuh ke tempat memang awalnya itu masih bener cuy jalannya. Jalan terus sekitar estimasi dari tempat ditahannya si Vina dan si Genderuwo itu sampai jalur apa sih namanya, trek gunung itu mungkin sekitaran 15-20 menit cuy. Mereka itu udah jalan lebih dari setengah jam, tapi mereka nggak sampai-sampai. Padahal itu kondisinya pun masih siang kan. Bahkan ketika udah 1 jam, Joni ini ngerasa kok agak nyampe-nyampe Jaya. Lah iya gue juga bingung, apa kita jangan-jangan nyasar? Ya masa iya nyasar sih, kata Joni. Joni udah mulai panik nih karena takut gitu kan, karena yang ada di depannya ini si Jaya gitu. Tapi Jaya ini coba nenangin, udah John sabar, tenang, kalem, pokoknya lu jangan panik, dia bilang gitu kan. Gimana ini kita nyasar gini gitu. Udah John, ya seperti yang gue bilang, ketika kalian nyasar atau ketika kalian takut dan tiba-tiba timbul rasa panik, itu yang bikin bahaya kalian.
Di situ pun Jaya coba ngeluluhin hatinya sendiri dan termasuk hati temennya untuk nenangin cuy. Yang penting nenangin si temennya dulu. Dan setelah sekian bujukan bercandaan dari si Jaya, akhirnya Joni ini tenang gitu kan. Dan di situ pun Joni udah ngerasa ya udahlah gue pasrah, gimana dari si Jaya aja gitu kan. Terus gimana nih Jay? Ya udah kita jalan aja. Jalan tuh, jalan lagi terus. Makin jalan yang awalnya cuman semak, kok tiba-tiba tembusnya ke sebuah hutan. Yang dimana hutan ini adalah pohonnya lumayan cukup rimbun gitu kan. Kok tiba-tiba kita ke hutan ya Jaya? Gue juga agak tahu Jon, dia bilang. Ya udahlah mau gimana. Terus ini gimana nih, kita bakal sampai ke bawah apa kagak? Feeling gue sih sampai, tapi gue juga agak tahu. Apa kita balik lagi aja, kata si Jon itu. Dan pas nengok ke belakang, wah kagak dah. Itu juga nanjaknya beribet banget gitu kan. Aduh gimana ya, emang di gunung sering begini ya, kata Joni. Sering sih kagak, cuman ini lagi apa saja. Lagian juga kan kita bawa makanan, bawa logistik, buat tenda juga. Udah nyantai aja, insya Allah, lu percaya deh. Nanti kita bakalan ketemu sama si Ilham atau dicariin sama si Ilham juga. Yang penting kita bisa selamat dan kita nggak panik, kata si Jaya itu kan. Ya udah, pokoknya gue percayain ke lu. Bener ya, percaya ya. Pokoknya apapun yang terjadi kita tetap berdua nih, kata si Jaya. Iya. Akhirnya mereka terusan jalan. Dan Jaya kan agak sedikit paham gitu kan. Jadi kayak dia, kayaknya gue punya feeling kesini di jalan. Dia terus ikutin jalan. Dan ketika di jalan itu dia ngelihat sekumpulan rombongan pendaki. Enggak rombongan banyak banget sih, mungkin sekitaran 2 atau 3 orang gitu kan. Nah kan tuh pendaki, dia bilang gitu kan. Lah iya, alhamdulillah, berarti ini jalan pintas sekali ya, dia bilang gitu kan, kata si Jon itu. Jadi kejar-kejar, bang tungguin bang. Tapi si pendaki ini tuh terus jalan gitu kan, dikejar. Dan ketika sampai di titik itu para pendaki itu hilang. Bang lu di mana bang, gitu kan. Woi di mana lu? Dan ketika sampai di titik itu pun gak ada trek jalur, atau bukan trek jalur pendakian gitu kan. Kok hilang ya? Tadi mereka jalan ke bawah, diikutin tuh. Baru beberapa meter lah dari titik mereka ngelihat pendaki itu disusul, terus jalan ke bawah, mereka kaget. Ternyata di bawah itu, atau jarak beberapa meter dari mereka berdiri, itu adalah sebuah jurang. Mereka kayak, lah kok jurang sih? Wah gak bener nih, yang tadi kita lihat berarti itu bukan menarik. Balik lagi. Mereka jalan terus dan makin dalam ke hutan tersebut. Ternyata hutan itu benar-benar kayak makin gelap cuy. Dibilang malam enggak, tapi kayak menjelang mau malam, sore-sore, sayup-sayup gimana gitu kan. Kayak aduh kok makin kesini makin aneh ya. Jon ini bilang, gimana kalau kita stay aja deh. Ya udah deh, kata Jaya, kita stay aja, kita nyebat, kita ngopi ya. Yaudah ngopi biar enak, biar anteng gitu kan. Ini mereka ngopi nih. Mereka ngopi. Pas lagi ngopi kayak gitu, si Joni ini memang mukanya atau matanya ini jelalatan kan, kayak nengok kiri dan astagfirullahaladzim. Jay, itu apa anda? Ada satu sosok yang lagi ngumpet cuy di belakang pohon gitu. Jaya kan langsung nengok gitu. Ya Allah, apaan itu ya? Tiba-tiba kayak main petak umpet lagi. Nongol kagak palanya, tiba-tiba hilang, nongol kagak palanya. Dan yang paling bikin merinding, kan namanya hutan, pohon itu banyak. Awalnya di satu pohon nih, nongol, ada lagi, nongol, hilang, terus tiba-tiba pindah ke satu pohon, nongol, hilang gitu. Kayak sengaja banget, kayak ngusilin mereka berdua. Dan singkatnya, itu sosok makin lama bukan makin menjauh, tapi makin ngedeket. Jaraknya dari Jaya dan Joni itu mungkin bisa dibilang sekitaran beberapa meter aja cuy. Joni itu kayak astagfirullahaladzim, ini sosok genderuwo yang semalam. Lu tahu dari mana? Ya itu mirip mukanya kayak semalam. Ya kan namanya genderuwo, begitu bentukannya. Jadi gimana nih, kita cabut apa kagak? Tawarin kopi aja, kata Joni. Pengen ngopi kali, gara-gara kopi nih dia datang. Lu geblek, kata Jaya, tiba-tiba ditawarin kopi. Udah nggak usah. Udah kita cabut aja. Mereka tuh ngeberesin dan buru-buru cabut. Dan ketika mau cabut, awalnya kan tuh sosok genderuwo ada di belakang mereka lah ya. Dan ketika mau jalan, tiba-tiba pindah ada di depan. Astagfirullah, kenapa tiba-tiba di depan gitu? Udah balik ke atas. Dan ketika balik ke atas ada juga gitu kan. Tuh kan, kata Jaya, itu bukan sosok genderuwo yang semalam, tapi emang jenisnya aja lagi banyak, spesiesnya lagi banyak. Mana lagi mau ngopi, tiba-tiba digangguin genderuwo. Terus gimana nih? Gue lari, gue tahu
lu larinya pelan. Ya udah kita jalan aja, kita banyak-banyakin baca doa dah. Tenang, gue masih punya jurus andalan. Ya udah dah, lu keluarin tuh jurus andalan. Dan ketika si Jaya ini lagi ngebacain doa makan, itu genderuwo bukannya kabur, malah ngedeketin. Makin lama makin ngedeketin. Dan yang awalnya itu cuman kayak di belakang pohon, ini bener-bener nampakin full. Jaya sama Joni itu kayak mulai panik dan mulai ketakutan. Dan kebetulan di situ ada batang pohon yang kurang lebih 2 jari kayak gini cuy. Diambil lah sama si Jaya ini. Dalam hatinya, dulu gue pernah nampol demit nih, siapa tahu sekarang gue bisa nampol nih genderuwo gitu kan. Diambil dan coba lari. Joni kayak kaget kan, nih bocah ngapain nih berani-beranian aja. Dikibasin itu sosok ranting, tak, dan bener aja itu sosok genderuwo langsung kayak nggak ngeguling sih, cuman jatuh kayak meringis kesakitan dan ngegeram gitu. Meringisnya kayak gitu kan. Seketika Joni ini narik si Jaya. Lu ngapain sih geblek? Lah itu gue mukul, buktinya bisa. Mukul sih mukul, lu lihat tuh tampangnya tiba-tiba makin marah. Akhirnya mereka berdua langsung lari ngibrit dong. Dan pada saat itu pun Jaya sempat heran karena larinya si Joni kok bisa-bisanya kencang. Kenapa bisa kencang? Karena larinya itu sebetulnya mereka bukan turun, tapi terus-terusan naik. Naiknya memang nggak terlalu vertikal, tapi kalau untuk badan segede si Joni itu bisa dibilang akan engap. Dan disitu pun yang ngap malah justru si Jaya ini kayak keteteran gitu kan. Dan si Jaya ini sempat kehabisan suara yang teriak, "On, tungguin," gitu. Tapi suaranya nggak keluar gitu kan, kayak pelan banget lah, pelan. Dan Joni pun kayak ngerasa bahwa temennya ini jauh gitu kan, kayak ngeliat, "Lah, temen gue kemana nih?" Dan pas ngeliat ke bawah, lah masih di bawah. Dan sosok genderuwo itu bener-bener ngikutin cuy, bener-bener ngikutin. Joni ini langsung teriak, "Jaya, buruan, itu di belakang lu." Dan bener-bener ketika lagi diteriakin, Jaya nengok ke belakang. Yang awalnya lari perlahan, bener-bener kayak dikasih kekuatan untuk lari sekencang-kencangnya. Bener-bener lari wos gitu kan. Dan singkatnya nyusul juga nih sama si Joni ini. Tapi sosok genderuwo itu tiba-tiba hilang. Dan karena mereka berdua nggak mau terlalu ambil pusing dan nggak mau kayak, ya udahlah bodo amat, kita lari-lari aja ke atas. Terus tuh mereka lari ke atas. Dan singkatnya nih cuy, mereka kayak udah ngerasa aman dan mereka istirahat. Capek geblek apaan sih? Gue mendingan sama kuntilanak sama pocong dah daripada genderuwo, kata si Joni itu. Kata si Jaya tuh, kagak ada mending-mendingnya, gue mendingan kagak ketemu sama itu demit. Lagian kok kita bisa nyasar ya ketemu sama begituan juga. Terus gimana nih? Gue juga agak tahu dah, kita istirahat dah, minum. Mereka minum. Dan si Joni ini nanya, "Terus ini kita gimana?" "Sabar ya, gue mikir dulu, gue nyebat dulu," dia bilang. Ada mereka nyebat, ngopi. Ketika habis setengah batang nih, mereka ngedengar suara kresek-kresek dari semak gitu kan. Mereka berdua panik dong, kayak, apaan tuh? Aduh, apaan sih gitu kan. Mereka udah siap-siap buat lari nih. Dan ketika keluar dari semak itu, ternyata yang keluar adalah si Ilham yang lagi ngegendong si Pina. "Ham, lu itu?" Ilham pun kaget kan. "Lah, lu masih di sini, lu ngapain gitu kan?" "Lah, ngapain? Justru gue nanya lu ngapain di sini." Mereka tuh kayak tatanya, "Udah ribet tuh, bantuin kita istirahatlah mereka." Jaya sama Joni kan nanya, kok bisa ketemu Vina di mana gitu, tapi Ilham ini nggak ngejelasin dan justru malah balik nanya, "Lu kenapa?" Dan mereka berdua pun ngejelasin bahwa mereka itu sebenarnya nyasar dan ketemu sama si sosok genderuwo itu. Ilham tuh cuman geleng-geleng kepala doang. Emang ya, padahal jalannya udah jelas, bahkan siang hari. Bisa-bisanya kalian nyasar. Nih si Jaya, malah nyalain gua. Padahal kan dari awal juga kita tahu kalau itu jalan bener. Iya sih, gue juga bingung tiba-tiba nyasar. Ya udah, istirahat, kita buru-buru langsung turun aja. Singkat cerita, mereka istirahat selesai dan mereka pun akhirnya turun. Ketika turun, itu kondisinya Ilham ngegendong si Pina. Dan disitu pun kondisinya ya mereka tuh ngedouble lah kan. Jadi kayak awalnya tuh si Ilham ini boker itu di depan belakang gitu. Terus jalan, dan di sepanjang perjalanan itu Ilham ini cuman pesen sama teman-temannya, apapun yang kalian lihat walaupun ini siang hari, jangan pernah kalian tanggepin, jangan pernah kalian dirawin lagi. Dan pokoknya kalian fokus jalan turun dan lihat pergerakan kaki gua, jangan sampai luput dari kaki gua, karena gua turun akan setengah lari.
Di situ pun mereka berdua kayak siap gitu kan ngedengar perintah dari si Ilham. Dan memang larinya itu agak sedikit setengah turun, dan Johnny pun ngerasa bahwa walaupun siang hari mereka kayak lagi diawasin gitu kan. Dan alhamdulillah mereka sampai di base camp, dan ketika sampai di base camp itu langsung ditangani sama si pemilik base camp, dan ya sesepuh itu diobatin, dan alhamdulillah si Vina ini akhirnya selamat cuy. Walaupun dapat teguran, ya sebenarnya tegurannya ini kayak ya lain kali kalau memang sudah terjadi seperti ini, ya lebih tepatnya ke 8 rombongan ini gitu kan, kalian buru-buru aja turun, apalagi kalau udah ada melihat sesuatu hal yang janggal. Dan alhamdulillahnya kalian justru dapat pertolongan dari orang ini gitu kan, dari Mas Ilham ini. Coba kalau nggak ada Mas Ilham, panik kalian, teman kalian bisa beneran hilang di gunung. Tapi ya sudahlah, yang sudah terjadi anggaplah ini jadi sebuah pelajaran. Di situ pun udah diobatin dan merasa kalau sudah dinetralkan, dan Ilham pun akhirnya berpamitan kepada 8 rombongan ini sama si pihak ini juga. Mereka tuh kayak memutuskan untuk mau cepet-cepet pulang karena mereka akan ke satu daerah, atau kayak ya udahlah karena nggak jadi muncak kan, jadi pengen jalan-jalan gitu, nggak enak sama si Johnny juga Ilham ini. Dan di situ pun dari si ketua rombongan pun ngucapin terima kasih sama si Ilham dan rombongannya ini. Engkus mah seneng-seneng aja gitu kan, karena Engkus ini nggak kebagian momen yang serem-serem banget cuy pada saat itu ya, kecuali pada malam harinya gitu kan. Di situ pun kayak ya udahlah nggak apa-apa gitu, dan Johnny pun itu jadi sebuah pengalaman yang berharga bagi si Johnny. Dan sampai akhirnya ya mereka saling tukar kontak dan silaturahmi pun masih terjaga. Dan dari situ pun menurut pengakuan dari si ketua kelompok pun, Vina pun memang udah nggak ada kenapa-napa lagi ketika sampai rumah. Dan ya si Ilham, Jaya, Johnny, Engkus gitu ya, mereka pun pergi aja, dan mereka pun tidak menyesali kalau mereka nggak sampai puncak. Dan Johnny pun bilang ya udahlah kesini mah gampang, besok-besok juga bisa lagi kan, dia bilang gitu, dan puncak pun nggak akan kemana. Dan alhamdulillah di situ pun Ilham pun sempat senang karena ya temennya memang tidak terlalu terobsesi dengan puncak gitu kan, dan akhirnya mereka pun happy walaupun tidak naik Gunung Sumbing. Dan sampai akhirnya cerita ini pun selesai di part 3 dan tamat cuy. Dan menurut gua apa yang bisa diambil dari cerita ini adalah ya naik gunung itu benar-benar harus solid lah cuy. Kalau memang ketuanya udah bilang udah kita nggak muncak, ya udah kita nggak muncak. Ya kecuali kalau kalian ikut open trip ya. Tapi menurut gua kalau kalian ikut open trip pun, kalau kondisi fisik kalian tidak memungkinkan, jangan pernah memaksakan untuk muncak. Karena kalau terjadi sesuatu hal, kalian sendiri yang repot. Kalau orang lain mah gampang, ya paling bisa bantu sebantunya. Tapi kalau kalian sendiri kan kalian yang lebih merasakan gitu kan. Dan jangan pernah memaksakan sesuatu hal lah ya. Mungkin ceritanya cukup sekian. Segala sesuatu hal yang positifnya dari cerita ini silahkan kalian ambil, yang buruknya silahkan kalian buang. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.